Yang penasaran kenapa saya mendadak dipulangkan, karena ada suatu sebab dan kesalahan terbesar. Ya, ini buat pelajaran kita semua lah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW asal Blitar ini tiba-tiba dipulangkan malam-malam oleh majikannya karena main TikTok. Berikut kronologinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman TikTok yang penasaran kenapa saya mendadak dipulangkan, karena ada suatu sebab dan kesalahan terbesar. Ya, ini buat pelajaran kita semua lah ya. Manusia tak luput dari kesalahan ya. Saya juga tak tahu, ini sudah di luar kepala saya. Ini gara-gara saya bikin TikTok tentang makan daging babi itu. Sedangkan majikan saya itu muslim dan dia lihat link di wifi dan cek semua TikTok saya, dan yang paling tidak terima itu dia salah paham karena dia kira saya ada letak babi di rumahnya majikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman TikTok yang penasaran kenapa saya mendadak dipulangkan, karena ada suatu sebab dan kesalahan terbesar. Ya, ini buat pelajaran kita semua lah ya. Manusia tak luput dari kesalahan ya. Saya juga tak tahu, ini sudah di luar kepala saya. Ini gara-gara saya bikin TikTok tentang makan daging babi itu. Sedangkan majikan saya itu muslim dan dia lihat link di wifi dan cek semua TikTok saya, dan yang paling tidak terima itu dia salah paham karena dia kira saya ada letak babi di rumahnya majikan. Diliput dari suarabmi.com, nasib malang dialami oleh TKW Singapura asal Blitar, Jawa Timur ini. TKW yang memiliki akun TikTok bernama Deviana Pramaya ini harus ikhlas dipulangkan majikannya secara mendadak beberapa hari yang lalu karena TikToknya. Devi mengaku diusir dan dipulangkan karena majikannya mengetahui akun TikToknya melalui wifi rumah majikan yang ia pakai. Semula tidak ada masalah dalam pekerjaannya. Ia masih menjalankan tugasnya sebagai pekerja rumah tangga atau PRT di rumah majikannya. Namun rupanya selain bekerja, ia juga aktif di media sosial TikTok. Ia kerap kali membuat konten-konten video di TikTok dan mengunggahnya. Hingga suatu hari ia mengunggah video tentang makan daging babi yang akhirnya viral. Sang majikan mengecek link TikTok miliknya dan diketahui dari wifi di rumah tersebut. Dari sana sang majikan mengetahui kelakuan di TikTok dan mengecek seluruh video TikToknya. Hingga akhirnya marah dan mencurigai PRT-nya tersebut membawa dan mengkonsumsi daging babi di rumah majikannya. Selain salah satu video yang membuat majikannya marah, majikan juga tidak menyukai perangai atau kelakuan Devi hingga berujung pemecatan. Hari ini employer atau majikan saya mendadak usir saya. Aku suruh pulang malam ini, aku pulang ke Indonesia. Buat semua teman-teman di TikTok, makasih buat semuanya baik-baik di sini, ungkapnya. Buat teman-teman yang tanya kenapa aku dipulangkan mendadak, itu ada satu kesalahan terbesar,
Ya, manusia tak luput dari kesalahan ya, saya juga tak tahu, ini sudah di luar kepala saya. Ini gara-gara saya bikin TikTok tentang makan daging babi. Sedangkan majikan saya itu muslim dan dia lihat link di wifi dan cek semua TikTok saya. Dan yang paling tidak terima itu dia salah paham. Dia kira saya ada letak babi di rumah majikan, ujarnya. Dari kesalahan saya tersebut, majikan memaafkan tapi tidak bisa memperkerjakan saya karena kepribadian saya. Dia tidak mau terima kepribadian saya, dia bilang kerja saya oke, tapi dia tidak mau menerima kepribadian saya. Lanjutnya, terkait ia juga dituduh mencuri wifi majikannya. Ia mengaku kalau sebenarnya dikasih boleh majikan laki-laki, tapi majikan perempuan tidak mengetahuinya, ujarnya. Devi yang saat ini sudah di Indonesia juga masih aktif di TikTok untuk membuat klarifikasi. Ia juga menyampaikan salam perpisahan kepada teman-teman di TikToknya. Makasih semua teman-teman TikTok, aku pamit lagi dapat musibah. Aku mau balik ke Indonesia, semua baik-baik dan sehat ya. Doa terbaik buat kalian. Bye-bye teman-teman, doakan lancar semuanya. Aku sayang kalian sahabat TikTok, tulisnya sambil menunjukkan foto tiker dan boardingnya. Ia pun menjelaskan bahwa video yang diunggahnya di TikTok itu bukan hal yang sebenarnya, hanya sekedar konten saja. Ia pun sempat minta maaf dan bersumpah di atas Al-Quran jika ia tidak makan dan membawa daging babi ke rumah majikannya. Nah, jadi ini pelajaran ya bagi teman-teman ya, khususnya TikToker ya. Saya sendiri pun ada aplikasi TikTok dan saya juga sering membagikan video di situ. Ya, sebetulnya setiap majikan itu nggak sama ya, berbeda-beda. Ada yang majikan itu nggak masalah gitu, no problem apabila mungkin rumahnya atau mungkin orang yang kita jaga itu diekspos. Ada juga sebagian dari mereka itu ya sedikit rewel gitu, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari kejadian ini itu hanya kesalahpahaman saja ya. Jadi si majikan itu tidak suka dengan kelakuan si Devi, katanya seperti itu, dikarenakan si Devi itu membawa daging babi ke rumah majikannya untuk dimakan. Padahal dia tahu bahwa majikannya itu orang muslim dan memang diharamkan ya untuk memakan atau membawa daging babi ke rumahnya. Nah, sebetulnya itu hanya untuk konten, jadi hanya untuk konten saja, dan daging yang dia bawa pulang pun bukan daging babi sama sekali. Itu hanya daging, hanya saja dia bilang bahwa itu daging babi, padahal sebetulnya tidak. Dan video itu sempat viral ya, bahkan dibagikan sampai beberapa kali, sehingga si pihak majikan itu tahu gitu, karena mungkin sering seliweran di Facebook atau bagaimana, dan majikannya langsung mengecek di wifi-nya. Jadi di situ ada wifi-nya dan mengecek semua TikTok-TikToknya Mbak Devi, dan sang majikan itu nggak suka gitu karena ternyata Mbak Devi sering TikTokan gitu di rumah majikannya, dan mungkin itulah salah satu mengapa si majikan tidak suka. Nah, tapi si Mbak Devi juga sudah bilang sama majikannya bahwa itu hanya konten saja. Dan dia juga berusaha untuk menjelaskan dan bilang sama majikannya bahwa dia tidak pernah membawa daging babi ke rumahnya. Tapi apa boleh buat, karena si majikan sudah tidak suka. Ya, sebetulnya mungkin bukan hanya alasan itu, pasti ada penyebab-penyebab lain seperti itu. Nah, ini ya pelajaran bagi teman-teman ya, khususnya yang TikToker gitu, untuk lebih berhati-hati lagi apabila ingin main TikTok di rumah majikan, karena ada beberapa majikan itu tidak suka kalau rumahnya atau orang yang kita jaga, entah itu anak atau orang tua, kita ekspos ke TikTok atau ke sosial media. Ya, alangkah baiknya kalau memang mau diekspos, kita harus tanya dulu gitu atau pamitan dulu seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Nah, ini pelajaran untuk kita semua lah, untuk lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Ya, semoga hanya Mbak Devi saja, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi kepada teman-teman yang lain. Saya doakan untuk semua TKI dan TKW dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang barokah, kesuksesan, kebahagiaan, dan semoga saja kita nanti pulang sampai ke rumah dengan selamat dan membawakan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.